wabarakatuh. Kita lanjutkan asam basa yang terakhir ya untuk asam basa. Kita mengulang sedikit apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada 3 mekanisme ya tubuh kita ini untuk bisa mempertahankan atau menjaga kadar dari pH. Pertama adalah penyangga kimia, ya. Karena penyangga kimia ini bekerja dengan cepat, ya. Nah, kemudian yang kedua apa kemarin? Kendali pernapasan, ya. Dia juga bekerja dalam waktu yang singkat. Nah, dia mengkompensasi ya. Kalau ada gangguan di metabolik, yang mengkompensasi adalah pernapasan, ya. Jadi baik itu nanti asidosis metabolik, ya, maupun nanti alkalosis metabolik, ini kompensasi oleh pernapasan, ya. Nah, kemudian dia memungkinkan untuk pengeluaran daripada asam, ya. Di sini disebutkan sebagai asam karbonat. Nah, kemudian ketiga kemarin mekanisme adalah mekanisme di ginjal, ya. Nah, berbeda dengan penyangga kimia dan juga kendali pernapasan, maka kendali ginjal ini bekerja secara lambat, ya. Dia butuh waktu beberapa, ini dikatakan within hours, apa artinya? Beberapa jam sampai beberapa hari, ya. Nah, berlawanan dengan tadi, kalau kendali pernapasan itu untuk mengendalikan alkalosis atau asidosis metabolik, maka mekanisme ginjal itu mengkompensasi asidosis atau alkalosis pernapasan, ya. Jadi dia bekerja sebaliknya, ya. Nah, dia akan mengeliminasi atau membuang asam, ya, asam-asam yang permanen ini dari tubuh, ya. Kalau ini disebut sebagai asam-asam yang volatil, itu artinya dia bisa berubah-ubah, ya. Nah, ini kemarin kita lihat bagaimana pengaruh daripada asam ini pH terhadap ini protein atau enzim dalam tubuh, ya. Di sini dikatakan pindahkan jarumnya pada pH meter untuk melihat apa yang terjadi pada protein dalam plasma bila pH terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ini kalau kita geser, coba lihat, proteinnya berubah. Sebelumnya bentuknya seperti ini pada pH 7, ketika pH nya kita turunkan jadi 6,8 atau sampai 7,3, dia berubah. Sering, ya, dia mengecil. Nah, kemudian dia kalau pH-nya diperbesar, dia menjadi tambah besar, ya. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi pada protein kalau terjadi perubahan pH, ya. Nanti pada waktu jam istirahat akan diambil sumbangan sukarela. Jadi koordinir, minta kesediaan bendahara untuk membantu koordinir, ya. Nanti jam istirahat diambil kesini khusus mahasiswa yang beragama Kristen, soalnya Natalnya besok jam 4 di Gereja Sinta. Terima kasih. Apa yang terjadi, ya, mana kondisi berikut ini yang berhubungan dengan pH yang lebih besar daripada 7,45, ya. Ya. Jadi kalau dia pH-nya lebih besar, apa yang terjadi? Apa? Alkalosis, ya. Karena ingat, pH dia besar, itu dia menuju ke arah basa. Kalau pH-nya mengecil, dia menuju ke arah asam, ya. Makanya sini dikatakan alkalosis terjadi bila pH dalam darah arteri meningkat di atas 7,45, ya. Nah, ini adalah jenis-jenis ini
alkalosis. Alkalosis itu ada yang sifatnya metabolik, ada yang respiratorik, ya. Sekarang kita lihat ini. Kalau ini apa yang terjadi pada pH-nya kurang dari 7,5, nah dia akan kecil, ya. Jadi asidosis terjadi bila pH di bawah dari 7,35, ya. Ada dua jenis asidosis, yaitu asidosis metabolik dan asidosis respiratorik. Jadi sama, ya. Nah, sekarang kompensasinya sama. Yang ada 3 mekanisme, yaitu penyangga kimia, sistem pernapasan, dan juga sistem ginjal, ya. Nah, sekarang kita lihat ini. Kimia itu bekerja cepat, tapi kalau dia tidak mampu mengatasi ketidakseimbangan asam basa, maka tenaga kimia akan dibantu oleh kompensasi oleh apa jadi pertama? Oleh pernapasan dan juga oleh ginjal, ya. Jadi di sini dikatakan bila penyangga kimia overwhelm itu artinya dia kewalahan, ya. Kewalahan dalam kondisi asidosis atau alkalosis, maka sistem pernapasan dan juga sistem ginjal akan mengkompensasi, dia akan membantu. Jadi kalau yang pertama ini dia kerepotan, maka di bawahnya akan membantu, ya. Nah, kemudian mekanisme kompensasi membantu untuk mengembalikan pH ke kondisi yang normal atau mendekati kadar normal, ya. Tetapi dia tidak akan bisa mengatasi masalah penyebab atau penyebabnya. Makanya kalau ada orang misalnya diabetes, nanti kita lihat contohnya. Ya, kita tidak bisa hanya sekedar mengatasi gangguan keseimbangan asam basanya, tapi penyebabnya harus diatasi. Kalau penyebabnya tidak diatasi, maka masalahnya akan sulit untuk kita perbaiki. Nah, kemudian sini dikatakan tubuh mengkompensasi asidosis dan alkalosis dengan ini 3, ya. Nah, kemudian yang kedua di sini kita lihat nih sistem pernapasan, ya. Bila terjadi asidosis metabolik atau alkalosis metabolik, ya, maka sistem pernapasan akan memberikan kompensasi dengan mengubah rate of respiration, tingkat pernapasan atau frekuensi pernapasan, ya. Makanya nanti kalian akan lihat kalau ada orang gangguan pada metabolik, contohnya misalnya pada diabetes itu, nanti salah satu kompensasinya adalah dengan mempercepat frekuensi napas. Makanya kita nanti mengenal adanya napas Kussmaul. Kalau napas seperti itu kan sangat melelahkan, ya. Biasanya nanti kalau jadi kompensasi orang ini bisa meninggal, ya. Nah, kemudian yang ketiga, bila asidosis pernapasan atau respiratorik atau alkalosis respiratorik terjadi, maka masalahnya terjadi pada sistem pernapasan, ya. Karena sistem pernapasan tidak mampu mengoreksi kondisi tersebut, maka sistem renal akan membantu untuk mengkompensasi masalahnya. Jadi tadi sudah dikatakan, ya. Jadi kalau yang renal atau metaboliknya bermasalah, yang membantu pernapasan. Kalau pernapasannya bermasalah, yang membantu sistem ginjal. Cuma nanti kita akan lihat, karena ginjal itu mekanisme kompensasinya sangat lambat, ya. Nah, nanti ada ini tidak semua ini sesuai dengan rumusnya, ya. Nanti kita lihat gambar-gambar lucu di belakang, ya. Nah, ini tadi sudah. Kemudian kita akan melihat ini 4 macam kelainan utama, ya. Dari nanti asidosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis respiratorik, alkalosis metabolik, ya. Kita lihat masih. Nah, sekarang kita lihat asidosis metabolik. Ya, ini terjadi karena terjadi kelebihan dari ini asam dalam tubuh kita, ya, kecuali asam karbonat. Kenapa? Asam karbonat ini membantu dalam proses keseimbangan asam dan basa, ya.
Nah ini seimbang nih antara asam dan basa. Nah sekarang kalau terjadi ini asidosis nih, asamnya lebih banyak. Nah, apa penyebabnya? Penyebab daripada asidosis metabolik ini, pertama, ini praktisnya tadi teorinya ya, asam dia terjadi karena asam lebih banyak. Kenapa asam lebih banyak? Pertama, karena kelebihan produksi asam. Ya, nah kelebihan produksi asam ini pertama disebabkan diantaranya oleh ketoasidosis diabeticum. Ya, nah ini adalah kondisi di mana kadar gula dalam darah itu terlalu tinggi, gula itu terlalu banyak, ya, tubuh tidak mampu melakukan pengolahan. Ingat ya, gula itu dimasukkan dalam sel, harusnya diubah, ya, dia berubah menjadi energi. Tapi ketika dia cuma bertumpuk di dalam darah, dia bisa mengakibatkan pembentukan asam, ya. Nah kemudian begitu pun juga kalau orang kelaparan, ya. Nah ini juga bisa mengakibatkan terjadinya ketosis, ya. Dia juga menghasilkan asam dalam tubuh. Nah laktik asidosis kemarin ya Pak, kalau kita melakukan metabolisme anaerobik, ya, atau orang punya penyakit ginjal, nah ini biasanya kalau dia tidak bisa mengeluarkan asam di dalam urin, ya, atau tingginya kadar kalium di dalam ekstraseluler, ya. Nah bisa juga kita tubuh menjadi asam karena kita ini kehilangan basa. Ingat ya, tubuh itu seimbang. Kalau dia nih kan harusnya tadi gambarnya seperti ini. Nah, ya, asam basa seimbang. Kalau basanya berkurang, maka dia akan, nah, ya, jadi asamnya dianggap lebih banyak daripada basanya. Nah, salah satu penyebab kita kehilangan basa adalah dengan diare. Makanya diare itu bisa menyebabkan kematian karena dia bisa mengakibatkan asidosis, ya. Nah makanya ini cukup ini ya, di masa-masa wabah diare itu banyak sekali anak-anak yang mengalami asidosis akhirnya meninggal. Ya. Karena terapinya sangat sederhana, cukup dengan pemberian cairan. Ya. Misalnya kita lihat salah satu contoh. Nah, ini namanya si Jennifer Smith, ya. Dia dibawa ke IGD, ya. Jennifer ini dia makannya banyak, tapi berat badannya tetap kurus. Enggak, saya makan dia banyak, badannya tetap kurus, ya. Nah, dia selalu ini merasa apa? Thirsty itu apa? Sakit. Haus. Ya. Kemudian drinking large amount of water, apa? Minum banyak air, ya. Nah, kemudian and going to the bathroom frequently, ya. Jadi dia sering sekali ke WC atau kamar mandi, ya, untuk pipis, ya. Makanya di dalam diabetes itu sering lapar, sering haus, sering kencing, ya. Sering makan, sering minum, sering kencing, ya. Nah ini gejala yang klasik, ya, trias diabetes. Nah kemudian Jennifer sulit untuk bangun, ya, kulitnya hangat, kering, flush ini apa? Agak kemerah-merahan, ya, dan dia napasnya dalam dan cepat. Nah itu namanya napas kusmau, ya. Orang tuh kalau napas kayak gitu mesti pusing, ya kan? Nah bayangkan orang ini, nah inilah kondisi yang terjadi ketika orang mengalami asidosis, ya. Nah kemudian gejalanya, nah kita lihat di sini, apa nih? Gejala dari ketoasidosis ini terjadi penekanan sistem saraf pusat,
Kemudian terjadi disaritmia jantung, jadi bunyi jantungnya tidak teratur, ya. Nah, kemudian berkurangnya kontraktilitas jantung, ya. Jadi kemampuan jantung untuk berkontraksi itu berkurang, ya. Nah, ini hebatnya apa? Pada pH plasma yang mendekati 6,9, maka akan terjadi disfungsi dari batang otak. Nah, ini akan segera diikuti dengan kematian. Ingat kemarin fungsi batang otak itu apa? Ada fungsi untuk denyut jantung, ada fungsi untuk pernapasan. Kalau itu terganggu, orangnya bisa meninggal. Jadi kita wajar kalau ada orang acidosis terus sebentar lagi meninggal itu karena begini, ya. Nah, rupanya Jennifer menderita apa? Diabetes tipe 1. Apa bedanya tipe 1 sama tipe 2? Nah, tipe 1 itu biasanya sejak dia kecil, ya. Dia sudah menderita diabetes, ya, jadi kayak semacam keturunan. Karena kalau kata keturunan itu nggak terlalu tepat, ya, karena memang diabetes tipe 2 pun juga ada unsur genetiknya. Cuma ini biasanya disebut sebagai diabetes yang dialami sejak mereka kecil. Ya, makanya anak-anak diabetes dengan tipe 1 itu diajarkan untuk menyuntik sendiri insulinnya. Hebat ya, jadi mereka tuh kecil-kecil dan gitu nyuntik sendiri, nyuntik insulin, ya, tergantung daripada kadar insulin. Mereka diajari gimana mesti menyuntik, berapa frekuensinya, ya. Jadi hebat. Nah, walaupun memang tergantung disiplin mereka. Biasanya mereka juga bisa bertahan hidup sampai dewasa, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kompensasinya atau apa yang terjadi. Coba lihat, ya. Pada metabolisme normal, insulin dikeluarkan dari sel beta pankreas Langerhans, ya. Itu memungkinkan untuk transportasi glukosa, ya. Artinya apa? Dengan adanya insulin, coba lihat gambarnya nih. Nah, ini gambar skala skematis, ini insulin, ini glukosa. Jadi insulin akan memungkinkan glukosa untuk masuk ke dalam sel. Coba kita lihat gambarnya. Ini insulinnya nanti akan, nah ini. Insulinnya akan ini, kalau beda sama gambarnya ini, ya, gambarnya Harun Yahya. Kalau itu kan menggambarkan ada kapal, di atasnya ada kapalnya, kapal insulin, di atasnya ada gula, glukosa. Terus masuk ke dalam pintu khusus yang seperti belalai, special gate, ya, pintu khusus. Nah, sebenarnya sama, ya. Jadi ini insulin ini akan merangsang sel untuk memungkinkan nih. Ini adalah pintu khusus bagi glukosa untuk masuk ke dalam sel. Saya lupa istilah-istilahnya ini, ya, biologi, ya. Entah dengan pinositosis atau apa gitu, yang memasuk itu, atau endositosis itu, ini ada cara masuknya, ya. Sebenarnya kita pelajari di biokimia, ya. Nah, coba lihat sini, nah coba lihat. Jadi ketika glukosa dia secara biasa, kalau ada semacam apa, zat atau ion elektrolit itu di permukaan sel itu masuk itu biasa dengan difusi, ya. Nah, tapi kalau ini dia masuk itu mesti pakai special channel, ya, saluran khusus. Nah, coba lihat ini saluran khususnya. Nah, dengan rangsangan dari insulin, ya, maka dia membuka. Nah, gitu. Sehingga dia memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel. Itu pekerjaan daripada insulin, ya. Nah, jadi glukosa yang tadinya berada di luar dengan bantuan insulin bisa masuk ke dalam sel, ya. Nah, sekarang bila insulin tidak ada, ya, maka pemecahan lemak akan terjadi dan terjadi ini produksi daripada asam keto oleh hati menjadi meningkat, ya. Nah, makanya sistem penyangga tubuh akan menjadi kewalahan
dan terjadilah ketoasidosis, ya. Jadi kalau gula ini tidak bisa masuk ke dalam sel, ya, maka mereka akan membentuk asam keto, ya. Nah, inilah yang mengakibatkan peningkatan asam di dalam sel, ya, dalam tubuh. Nah, ini yang terjadi ini, ketoasidosis, ya. Nah, apa yang Anda harapkan, ya? Apakah pH-nya menjadi meningkat atau menurun? Kalau asidosis itu pH-nya meningkat atau menurun? Menurun, ya. Nah, pH-nya, makanya ini dikatakan karena juniper, ya, membentuk ketoasidosis atau mengalami ketoasidosis, maka pH-nya akan jatuh. Kalau itu kan jatuh, dia akan berkurang. Coba kita lihat dari 7,4 sampai, wah itu nggak berubah di sini. Oh ini, jadi 7,2 tandanya nggak berubah, lupa. Kayaknya pas di highlightnya tandanya belum berubah, ya. Jadi dari 7,4 turun jadi 7,2, ya. Jadi pH-nya akan berkurang. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. Nah, ini biasanya di patologi fisiologi itu orang nggak terlalu suka yang belajar rumus begini. Coba lihat jawab pertanyaannya. Ketika seseorang mengalami metabolic acidosis, ya, maka sistem penyangga, ya, ini rumus ini, ya, ini akan beraksi. Nah, sekarang pertanyaannya, keseimbangan ini, ya, ini rumus ini, dia akan ke kanan atau ke kiri? Mana kira-kira? Kenapa ke kanan? Kenapa ke kiri? Asam naik, berarti yang banyak itu apa? Asam naik itu yang bertambah apa? Ion H. Nah, kalau H yang bertambah, ya, untuk kompensasinya gimana? H-nya ada di kanan. H-nya bertambah. Kalau H bertambah, dia harus dikurangi. Nah, cara mengurangi H itu H-nya harus ditambah dengan HCO3- untuk berubah menjadi H2CO3 untuk dipecah menjadi CO2 dan H2. Berarti keseimbangannya harus bergeser ke kiri, ya. Nah, makanya sini dikatakan karena lebih banyak H yang dibentuk, ya, oleh tubuh, maka kelebihan H akan dikombinasikan dengan HCO3 untuk berubah menjadi CO2. Nah, sebenarnya dari sini saja kalian sudah tahu ini. Kalau tubuh membentuk CO2 itu kan nanti akan masuk ke dalam darah. Dia akan dihantarkan ke paru-paru, dikeluarkan melalui pernapasan. Itulah sebabnya karena kadar CO2 sangat tinggi di dalam paru-paru, maka dia harus mengeluarkannya dengan bernapas secara cepat. Kan CO2-nya tinggi. Nah, makanya napasnya menjadi makanya kompensasinya adalah melalui pernapasan. Kan belakang ini sebenarnya kita sudah menjawab pertanyaannya, ya. Nah, di sini kan banyak CO2. Lalu kita lanjutkan. Nah, coba lihat, ya. Ketika seseorang mengalami asidosis metabolik, maka sistem penyangga H2CO3 HCO3- akan beraksi. Nah, sebagai hasil daripada metabolic acidosis, ya, maka kadar HCO3- ini meningkat atau berkurang. Coba lihat di sini. Ini kan H plus HCO3. Dia menuju ke sini.
Kalau dia di sini berkurang atau bertambah? Berkurang, karena dia digunakan untuk membentuk asam karbonat. Ya, karena dia dipakai, dia menjadi berkurang. Ya. Maka di sini dikatakan H-CO3 akan tipis karena ada kelebihan jumlah ion H, di mana H ini akan bereaksi dengan H-CO3- ya, sebagai hasil daripada metabolik asidosis, dan H-CO3- akan berkurang. Jadi karena dia digunakan untuk membentuk H2CO3, jadi jumlahnya akan berkurang. Nah, nanti soal-soal ujiannya kayak begitu aja tuh, ya. Pada metabolik asidosis, ya, terjadi peningkatan apa? Nah, yang meningkat ditanya nanti apa terjadi peningkatan H-CO3 atau terjadi peningkatan H, ya. Nah, nanti dalam kompensasinya apa yang akan berkurang? Nah, hal seperti itu nanti akan ditanyakan, ya. Nah, kemudian di sini dikatakan ketika seseorang mengalami metabolik asidosis, ini sudah ya. Kemudian di pertanyaan bawahnya, apa mekanisme kompensasi ya terhadap ketidakseimbangan asam dan basa ini? Apakah terjadi kompensasi oleh sistem ginjal atau kompensasi oleh pernapasan? Tadi sudah dijawab, pernapasan, ya. Karena napasnya akan meningkat, ya. Nah, dia akan berkompensasi, ya, untuk membawa pH kembali ke normal, ya. Jadi kita sudah jelaskan pada CO2-nya tadi, ya. Nah, apa yang bentuk kompensasinya apa? Prediksi bagaimana Jennifer akan mengkompensasi metabolik asidosis. Napasnya lebih cepat atau lebih lambat? Kita ada jawabannya. Dia akan bernapas lebih cepat karena peningkatan asam, ya, maka pusat pernapasan di otak akan dirangsang. Jennifer akan mulai bernapas secara cepat dan dalam. Respon ini disebut sebagai hiperventilasi. Makanya napasnya ya. Nah, ini nanti akan kalian banyak alami atau lihat pada pasien-pasien di IGD dan juga di ICU, ya. Nah, kalau kalian lihat kondisi-kondisi seperti itu, wow, berarti ini dia sedang mengalami asidosis metabolik, ya. Nah, kemudian, hiperventilasi ini memungkinkan tubuh untuk mengurangi secara keseluruhan jumlah asam dengan mengeluarkan H2CO3 yang berbentuk CO2 dan H2O. Tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi ketika H-nya meningkat, dia akan menggunakan H2CO3 untuk membentuk asam karbonat yang nanti dipecah menjadi CO2 dan H2O. Sekarang pertanyaan berikutnya, meskipun kompensasi pernapasan ini merupakan mekanisme kompensasi primer untuk metabolik asidosis, ya, tapi ginjal itu tidak tinggal diam. Nah, cuma ya kan kita, ginjal akan memberikan respon dengan mengurangi pH tubuh, ya, dengan mensekresikan lebih banyak ion H, ya. Nah, cuma masalahnya respon ini membutuhkan beberapa hari untuk terjadi. Nah, makanya dikatakan bahwa kompensasi pernapasan jauh lebih cepat, ya. Nah, dalam kasus ketoasidosis diabetikum, ya, maka insulin harus diberikan untuk mengembalikan metabolisme sel yang normal. Makanya gini, kalian tahu bagi orang mengalami asidosis metabolik, kalian cuma perbaiki ininya saja, ketidakseimbangan asam basanya tanpa mengobati penyebabnya, yaitu diabetesnya, maka kita akan kewalahan, ya. Nah, makanya kita harus memperbaiki penyebabnya, yaitu diabetesnya. Makanya di sini diberikan insulin. Nah, sebenarnya ini
Kalau di animasinya kita klik di insulin, kita taruh di sini, klik. Nah, gitu. Coba kita lihat ya. Nah, Jennifernya disuntik ya pakai insulin. Nah, inilah nanti pekerjaan kalian kalau di IGD atau di ICU. Ya, dulu saya waktu di IGD penyakit dalam ya, itu ngawasin orang dengan asidosis metabolik ini setiap 15 menit ininya ditusuk, jarinya ditusuk untuk pakai glukometer. Glukometer itu kan kita ambil, ditusukkan keluar darahnya diambil pakai sticknya dimasukin di glukometer untuk melihat kadar gula dalam darah. Kalau dia kurang dari normal atau lebih, kalau asidosis lebih ya, kalau dia masih belum normal, suntik lagi sekian strip insulin. Nanti 15 menit lagi diperiksa. Tapi saya dengar protap seperti itu sudah mulai diperbaiki, tidak terlalu sering. Karena apa? Karena terlalu sering itu kata mereka masih belum ada efeknya terhadap tubuh. Jadi agak jarang ya. Nah, kita lihat di sini setelah disuntik ya, tadi kan pH-nya sekitar berapa? 7 ya. Nah, setelah disuntik ya, bangun Jennifernya ya, jadi sembuh lagi. Dalam kasus ketoasidosis diabetikum, maka insulin harus diberikan untuk mengembalikan metabolisme sel normal sehingga dia bisa menjadi dari 7 menjadi 7,4 ya. Nah, makanya inilah gambaran bagaimana pentingnya memahami fisiologi daripada asidosis metabolik. Nah, sekarang kita lihat alkalosis ya. Kalau asid tadi asidosis itu kebanyakan asam. Nah, kalau alkalosis metabolik ini disebabkan oleh berkurangnya asam ya di dalam tubuh, kecuali H2CO3 ya. Nah, kalau terjadi kekurangan, coba kita lihat di sini. Nah, ya. Jadi di sini asamnya berkurang, bahasanya meningkat ya. Nah, penyebabnya pertama karena dia kehilangan asam. Nah, kehilangan asam ini bisa dengan apa ini, vomiting, muntah ya. Makanya orang yang muntah terus menerus pada kolera misalnya, itu bisa mengalami alkalosis metabolik ya. Nah, makanya muntah itu juga berbahaya. Makanya ini ya dulu waktu saya di Tangerang itu ada orang kena mintaber. Salah satu kelemahan kita adalah di situ masih belum ada pemeriksaan elektrolit ya. Jadi kita tidak tahu bagaimana kondisi keseimbangan asam basanya. Dan juga kita di situ tidak bisa melakukan analisa gas darah ya. Nah, kemudian kehilangan ini bisa diakibatkan juga oleh hipokalemia ya. Nah, di sini kita lihat nih bagaimana ion-ion kunci di dalam darah ini ya. Ada ion kalio dan juga ada ion nitrogen ya. Nah, kalau kita mengalami hipokalemia, maka asam ini juga akan berkurang ya. Atau kita mengkonsumsi terlalu banyak bikarbonat ya, terlalu banyak basa. Saya nggak tahu bikarbonat ini kayak kalau kayak Sprite segala macam itu apa? Bikarbonat bukan ya. Nah, itu kalau terlalu banyak itu juga bisa mengakibatkan alkalosis. Nah, ini contohkan ya. Ini namanya siapa? Joshua. Atau ini orang Prancis kan ini. Dia disebut sebagai ini menderita stomach flu. Muntah-muntah misalnya. Bahasa bule ini lucu juga ya.
juga bisa flu, ya. Tapi dia juga menggambarkan bagaimana orang ini suka muntah-muntah, ya. Nah, sebagai hasil daripada muntah, maka Jones kehilangan banyak sekali asam lambung, ya. Apa yang kita harapkan pada pH dari plasma, ya? Kalau asamnya berkurang, ya, maka pH-nya akan menurun atau meningkat, ya. pH akan meningkat karena dia menjadi basa, ya. Nah, coba kita lihat pH-nya bertambah menjadi 7,6, ya. Nah, di sini dikatakan pH-nya akan meningkat, yang mengindikasikan bahwa dia menjadi alkalosid, ya, karena kehilangan daripada asam. Apa asam lambung? Asam klorida, ya. Nah, apa gejala alkalosis metabolik, ya? Pada awalnya membran sel akan menjadi irritable, ya. Kayak apa tuh membran irritable, ya? Irritable itu ini, kalau bahasa Inggris biasa, irritable itu orangnya suka marah. Ya. Tapi kalau sel irritable apa kira-kira jadinya, ya? Irritable itu jadi sebenarnya gambarannya ini ada gangguan pada membran sel, ya. Nah, akibatnya bisa terjadi muscle spasm, ya. Apa orangnya bisa kram, ya, dan juga bisa kejang-kejang. Nah, ini lebih gawat lagi nih, ya. Jadi kalau terjadi alkalosis metabolik, orangnya bisa kram dan kejang-kejang, ya. Nah, pada alkalosis yang berat, maka terjadi penekanan pada sistem saraf. Orangnya bisa bingung, confusion, ya. Letargi ini sangat lelah, ya. Kemudian bisa terjadi koma, ya. Nah, kematian akan terjadi bila kadar pH dalam plasma mencapai 7,8. Jadi bayangkan, ya, darah kita itu range pH-nya sangat sempit, ya. Tadi saja kalau dia mendekati 6,9 orangnya bisa mati. Ini mendekati 7,8 orangnya bisa mati. Ya, jadi range-nya sangat sempit, ya. Nah, bagaimana kompensasinya, ya? Ketika seseorang mengalami metabolic alkalosis, maka sistem buffernya akan bekerja. Nah, sekarang kira-kira, ya, ini equilibriumnya akan pergi kemana? Ke kiri atau ke kanan? Di sini kita lihat asamnya berkurang, ya. Coba lihat di sini. Kalau asamnya berkurang, unsur asam itu di mana? Di H, ya. Maka orang akan berlomba untuk membentuk H, ya. Nah, kita lihat karena H yang berkurang, maka dia akan bergeser ke kanan, berusaha untuk membentuk H. Karena sini dikatakan karena lebih sedikit H dalam tubuh, maka reaksi akan bergeser ke kanan dan membentuk lebih banyak H dan HCO3, ya. Nah, makanya nanti kalau di ujian itu bisa ditanyakan, kalau tadi pada asidosis H-nya banyak, ya, diproduksi, dia akan bergeser ke kiri, tetapi dia akan menggunakan HCO3 sehingga HCO3-nya akan berkurang. Tapi pada alkalosis metabolik, ya, karena H-nya berkurang, maka semua akan bergeser ke kanan. Maka kalau pada asidosis HCO3-nya kurang, di sini HCO3-nya akan meningkat, ya. Nah, sekarang prediksi bagaimana tubuhnya akan berkompensasi, ya, pada metabolic alkalosis, hipoventilasi atau hiperventilasi. Kira-kira gimana? Bagaimana caranya agar CO2-nya banyak
sehingga dia bisa bergeser ke kanan. Napasnya harus cepat atau lambat. Dia mengupayakan agar napasnya menjadi lebih lambat, ya, sehingga dia akan menahan CO2 masih dikatakan, ya. pH meningkat, ya, maka rumusnya atau ini akan bergeser ke kanan. CO2 akan berkurang, maka sistem pernapasan dalam tubuh ini akan menghambat, ya. Bahasa ini apa nih? Pusat pernapasan di otak dihambat, maka JOS akan mengalami hipoventilasi. Dia akan mengembalikan CO2. Artinya ini, tubuh itu kan selalu ini memproduksi CO2. Kalau dia napasnya cepat, CO2-nya cepat keluar. Tapi kalau napasnya lambat, CO2-nya tertahan. Nah, ketika napasnya lambat, ya, maka CO2 dia akan bereaksi dengan H2O membentuk H2CO3. Kemudian H2CO3 akan dipecah menjadi ion bikarbonat dan hidrogen, ya. JOS telah kehilangan klorida dan cairan dan volume cairan, ya, sebagaimana juga asam. Nah, kombinasi ini, kehilangan kombinasi ini mencegah ginjal untuk mengeluarkan lebih banyak basa, ya. Nah, kemudian mekanisme kompensasi akan membantu menjaga agar pH tetap berada dalam kisaran normal, sehingga tubuh dapat berfungsi, tetapi mereka tidak memperbaiki penyebab yang mendasarinya, ya. Nah, makanya kalau dia muntah-muntah, maka penyebab muntahnya harus diatasi, ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga, asidosis respiratorik, ya. Nah, ini terjadi bila terjadi kelebihan CO2, ya. Kalau CO2 meningkat, maka H2CO3 akan meningkat, ya. Nah, penyebabnya di sini banyak. Ini adalah beberapa kondisi yang mengganggu pengeluaran eliminasi kemarin tersingkir. Nah, upaya untuk menyingkirkan CO2 itu bisa terganggu oleh beberapa hal, ya. Nah, pertama, terganggunya pertukaran gas, ya. Kedua, terganggunya aktivitas daripada otot diafragma. Ketiga, terganggunya kendali pernapasan pada batang otak. Jadi unsurnya pertama bisa di paru-parunya, ya. Kedua bisa di diafragma. Apa fungsi diafragma? Diafragma itu apa? Napas perut, ya. Nah, kemudian yang ketiga ini di pusatnya, di senternya, yaitu di brain stem atau batang otak, ya. Nah, kita lihat contohnya ini, ya. Ini adalah gangguan pada pertukaran gas. Siapa ini? Patrick O'Si, ya. Apa penyakitnya? Emphysema. Coba lihat ini. Ada apa di sini? Orangnya pegang. Jadi nanti kalau kalian merokok sampai tua ini kayak begini nanti nih. Ya. Jadi sudah bisa diprediksi, ya. Kalian tahu apa itu emphysema? Dulu rasanya saya pernah gambar, ya.
Kalau ini, kalau apa? Kalau yang namanya alveolus, alveoli itu kan kecil. Apa gunanya dia kecil? Bandingkan kalau nanti dia mengalami emfisema, ya, nanti gelembung kecil-kecil ini akan diganti pecah ya. Nanti dia akan membentuk ini. Alveolusnya jadi besar. Efektif mana? Alveolus yang kecil-kecil, ya. Efektif mana? Alveolus yang kecil-kecil dibandingkan dengan alveolus yang besar-besar. Lebih efektif mana? Nama kecil lebih efektif. Karena permukaannya lebih luas, ya. Itulah sebabnya mengapa kalian lihat di ini, di apa? Usus itu dia punya jonjot, gini-gini kan. Nah, di jonjotnya itu ada lagi jonjot kecil. Nah, apa fungsinya? Agar tempat dia untuk menyerap itu makin luas, ya. Makanya saya lupa ya. Jadi ini kalau ini alveoli itu kalau dibentangkan di sini itu dia bisa membuat sekian meter persegi. Oh, bayangkan. Padahal paru-paru kita cuma segini, ya. Tapi kalau ini dibuka, ya, yang kecil-kecil itu dibuka, dijajarkan di lantai, itu dia bisa membentuk luasan yang cukup besar. Itu yang membuat kenapa pertukaran gas itu, gas exchange itu menjadi lebih efektif, cepat. Nah, kalau pada orang emfisema, ketika alveolinya menjadi besar-besar, akhirnya apa? Pertukaran gas jadi lebih lambat. Nah, karena pertukaran gasnya lambat, akibatnya apa? Orang harus mengkompensasi. Kalau dengan kita nafas normal ini kan keluar ya, karena pertukarannya kan cepat, normal. Nah, karena dia di sini lambat pertukarannya, apa kompensasinya? Napasnya harus cepat, ya, karena ada gangguan pada exchange-nya, ya. Nah, makanya biasanya nanti orangnya akan sesak napas, ya. Nah, kita lihat di sini, ya. Pada emfisema, maka dinding alveolus akan mengalami disintegrasi, menghasilkan rongga udara yang besar, yang dia tetap terisi oleh gas selama ekspirasi. Nah, kondisi ini mengurangi daerah permukaan, ya, di dalam paru-paru yang memungkinkan untuk pertukaran antara O2 dan CO2, ya. Nah, makanya di sini dikatakan harusnya alveoli itu lebih kecil. Nah, cuma alveoli jadi besar-besar, ya, jadi membesar pada orang yang merokok. Nah, akibatnya apa? Daerah untuk pertukarannya menjadi kurang, ya. Nah, jadi selama dia ini, makanya dikatakan ya, harusnya gini, kalau kita berapa? Nah, kita ekspirasi itu yang sisa itu harusnya sedikit, tapi di sini yang sisanya masih banyak. Akhirnya apa? Kadar CO2 di dalamnya tetap banyak. Nah, sisanya itulah akhirnya merangsang tubuh untuk bernapas lebih cepat untuk bisa mengeluarkan kembali CO2 yang tertahan. Ya, makanya orang ini jadi tersengal-sengal biasanya, ya. Kasihan nanti untuk orang yang seperti ini. Karena apa? Orang kalau sudah emfisema, apalagi nanti sudah parah, itu berjalan jauh tidak kuat. Naik tangga juga tidak kuat. Dia tidak bisa melakukan aktivitas yang berat, ya, karena kemampuan tubuh untuk mengeluarkan CO2 menjadi sangat terbatas, ya.
Nah kalian bayangkan kemarin saya cerita, ya orang sehat saja lari aja udah. Nah apalagi dia, ya, baru di jalan aja udah nggak kuat jauh-jauh, ya apalagi lari. Ya. Nah makanya ini dikatakan CO2-nya terperangkap di dalam alveoli, mengakibatkan tingginya kadar CO2 di dalam plasma. Ya. Nah ini terperangkap nih CO2-nya, ya. Nah apa gejalanya? Nah orangnya bisa pusing-pusing, gangguan irama jantung, penglihatannya menjadi kabur, goyang-goyang, gangguan orientasi, bingung, ya, letargi juga kelelahan. Ya. Nah, karena emfisema ini adalah proses yang berlangsung dalam jangka panjang, ya, maka efek kumulatifnya, ya, ini tidak akan terlihat dalam waktu singkat. Nah, makanya kan orang yang merokok itu bilang, oh sehat aja kok. Ya. Nah, jika Patrick dia mengalami pneumonia, ya, maka gejalanya akan menjadi muncul dengan cepat. Nah, jadi orang yang mengalami emfisema itu kalau kena pneumonia, maka gejala emfisemanya akan langsung muncul dengan cepat. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, sebagai akibat dari emfisema, kemana ininya akan meningkat? Ya, kemana arah daripada rumus ini? Ya, ini karena CO2-nya meningkat. Ya. Dia ke kiri atau ke kanan? Ya. Karena terjadi peningkatan daripada CO2 nih ya. Ya. Karena CO2-nya banyak, maka CO2-nya akan bereaksi dengan H2O membentuk H2CO3. Nah, akibatnya dia membentuk banyak pH yang mengakibatkan tingginya asam, ya. Nah, di sini katakan pembentukan CO2 di dalam plasma menyebabkan keseimbangan bergeser ke kanan, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi pada kadar darah dalam plasma? Kalau asalnya makin banyak, maka dia makin asam. Kalau dia makin asam, pH-nya akan apa? Dia akan kadar asamnya akan meningkat, tapi pH-nya akan menurun, ya. Kemudian sini dikatakan kompensasinya. Nah, bayangkan bagaimana kompensasi daripada asidosis respiratory, ya. Nah, ini ingat, kalau ada gangguan pada pernapasan, maka kompensasinya bukan oleh pernapasan, kompensasinya harus oleh ginjal dan apa tadi? Chemical buffer, atau paling tidak dia akan dibantu oleh ginjal, ya. Nah, karena dia asam, maka apa yang dikeluarkan oleh ginjal? Apa? Unsur ini, unsur asam itu ditandai oleh apa? Oleh ion hidrogen, ya. Maka dia akan mengeluarkan hidrogen, ya. Dia berusaha untuk mempertahankan HCO3, ya, untuk menjaga agar kadar basa dalam tubuh itu tetap bisa menyeimbangkan keasaman, ya, agar nanti dia bisa bergeser ke tengah, ya. Makanya nanti dia harus mempertahankan HCO3 mengeluarkan asam. Ini kan basa, ini asam. Karena nanti kalau asamnya dikeluarkan, basanya dikeluarkan, sama kondisinya, ya.
Tapi kalau asalnya dikeluarkan, basahnya dipertahankan, ini diharapkan bisa seimbang. Nah, jadi jawabannya ginjal akan menyerap dan membentuk H-CO3 dalam rangka untuk mempertahankan keseimbangan asam basa. Nah, ginjal akan mengeluarkan kelebihan ion hidrogen di dalam urin, ya. Nah, karena H berlebihan, H dikeluarkan. Nah, kompensasinya H-CO3-nya akan dipertahankan, ya. Nah, Patrick mungkin akan bertahan beberapa tahun tanpa gejala yang jelas dari acidosis respiratory. Meskipun demikian, ya, karena dia telah merokok selama bertahun-tahun, maka kondisi pernapasan yang lain seperti pneumonia dapat menyebabkan masalah yang serius padanya. Artinya apa? Nanti kalau dia kena penyakit pneumonia, maka sesak napasnya sangat parah. Ingat ya, pneumonia saja sudah bikin. Nah, sementara dia untuk pernapas saja sudah susah. Jadi bisa kebayang itu nanti orangnya kayak apa, ya. Nah, inilah bahaya merokok, ya. Sekarang kita masuk yang terakhir, alkalosis respiratory. Ini lucu nih, ya. Kalau secara teori dan praktek ini agak rame, ya. Alkalosis respiratory itu terjadi karena kekurangan CO2, ya. Nah, ini terjadi biasanya karena hiperventilasi. Ini orang apa ini? Nah, kursi yang seperti ini kursi apa biasanya? Kursi orang di. Kalian pernah ke puskesmas kan? Yang kursinya kayak gini kursi siapa? Nah, kursi dokter gigi. Ya. Nah, bila respirasi ini terlalu berlebihan, ya, dalamnya dan cepatnya, maka H2CO3 akan dikeluarkan dari paru-paru dalam bentuk CO2. Ya. Akibatnya apa? Orang akan kekurangan CO2, maka asam akan digunakan dalam proses ini. Artinya USAP itu akan terpakai. Artinya apa? Asamnya akan berkurang, maka orangnya akan mengalami alkalosis, ya. Nah, ini kan nih, kalau kalian apa nih? Oh, dia ini apa yang apa? Dia ini takut melihat ini kan kecil, ya, takut nyiapin ini. Dokter gigi lagi nyiapin alat muatan ini, ada bor, ya, segala macam. Ya. Jadi ngeri, sambil dia ngeri itu kan nafasnya deg-degan kan, gitu. Deg-degan, nafasnya menjadi cepat, ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, ini ketahuan ininya, ya. Jadi karena nafasnya sangat cepat, yang penyebabnya apa? Nah, penyebab alkalosis respiratory pertama, rendahnya kadar O2 dalam plasma. Ini jelas, ya. Jadi kalau orang yang O2-nya kurang, itu dia pasti nafasnya cepat untuk menambah oksigen, ya. Kedua, meningitis. Ini gangguannya sentral. Ini tidak bisa dikendalikan. Ketiga, cedera kepala. Cedera kepala itu juga bisa mengakibatkan respiratory alkalosis atau alkalosis respiratory. Nah, yang orang ini yang terakhir nih, cemas. Ya. Jadi cemas itu bisa bikin orang jadi hiperventilasi, ya. Nah, makanya di sini kelihatan nih. Ini CO2-nya. Oh, ya. Sebenarnya kalau di animasinya CO2-nya berhamburan, ya. Nah, orangnya napasnya sangat cepat, ya. Sally nervous, ketakutan, ya. Ketika dia berkunjung ke dokter gigi,
dia bernapas lebih cepat daripada biasanya, ya. Jadi ini coba lihat ini peningkatan animasinya ya. Geserkan bornya mendekati seli, lihat apa yang terjadi. Ya. Nah, gitu ya. Waktu dia apa? Geser ininya, bornya mendekati si selinya ini numbness and tingling in finger. Jadi tangannya kesemutan, jadi nggak merasa saking. Nah, sebenarnya ini saya waktu di neuro itu kami sama dosennya itu pernah dites ada satu teman. Jadi dia itu cuma begini aja. Jadi teman saya itu pipinya begini kan. Nah, waktu diketok pakai palu itu dia langsung apa? Bereaksi. Nah, dosen saya langsung tahu, dia bilang begini. Nah, kamu ini mesti kekurangan kalium atau kalsium, saya lupa. Disuruh hiperventilasi, ya. Bagaimana caranya? Suruh napas gitu. Nah, setelah berapa menit dia napas seperti itu, tangannya begini. Dengan sendirinya. Nah, itu disebut sebagai, kalau ini dia langsung nggak merasa. Ya, numbness itu kayak nggak merasa, tingling itu kayak kesemutan, ya. Jadi memang ada orang yang kalau dia memang kekurangan ini, saya lupa ya kalau cuma kalium itu, dia bisa tangannya jadi gini, obstetric hand, tanpa dia perintah. Nah, gitu. Dan benar, teman saya itu waktu disuruh apa? Nanti kalian buat tes aja, kalau ada di antara kalian itu, dia tangannya pas napas tuh. Dengan sendirinya tangannya begini, ya. Nah, itu tanda-tanda kekurangan kalsium ya, atau kalium. Nah, ini jadi dia mengalami ini nggak merasa dan kesemutan di jari-jari dan di sekitar mulut. Nah, ini efek daripada alkalosis respiratory, ya. Nah, di sini kata dia, aduh, kayak pusing nih, goyang-goyang nih. Coba kalian hiperventilasi coba. Coba rasanya apa? Pusing, ya. Nah, dia mulai ini, mulai mau, ya. Nah, kan orangnya bisa confusion, ya, jadi bingung, ya. Vasokonstriksi otak, ya. Orangnya bisa kejang-kejang, bisa koma. Ini kalau parah, ya. Kalau ini kan cuma berlangsung dalam waktu singkat, ya. Nah, coba kita lihat ininya. Apa yang terjadi karena hiperventilasi? Kemana arah daripada ini kesetaraan ini? Dia ke kiri atau ke kanan? Di sini kita lihat bagaimana dia akan mulai kehilangan CO2, ya. Ke kiri atau ke kanan? Karena dia kehilangan CO2, ya. Maka lebih banyak CO2 dieliminasi, H2CO3 dieliminasi dari paru-paru dalam bentuk CO2, maka dia akan bergeser ke kiri, ya. Karena intinya, coba lihat CO2-nya berkurang, nah, gambarnya CO2-nya kecil, ya. Nah, kompensasinya kan ya harus ke kiri, ya. Nah, bukan kompensasi, kesimpangannya akan ke kiri. Nah, apa yang terjadi dengan konsentrasi ion H dalam plasma? Kalau ini ke kiri, maka H-nya akan berkurang, ya. Nah, H akan berkurang karena H berkombinasi dengan H2CO3 membentuk CO2. Maksudnya ini dulu, H bergabung dengan H2CO3 membentuk H2CO3, kemudian dipecah lagi menjadi CO2 dan H2, ya. Nah, apa kompensasinya, ya? Bagaimana tubuh
seli akan mengkompensasikan alkalosis respiratorik. Ingat, kalau ada gangguan pada pernapasan, yang mengkompensasi adalah ginjal. Ya, nah sekarang pertanyaannya, apa yang akan terjadi? Ya, dia tidak mungkin yang dua ini kan, tidak mungkin yang bawah, maka yang mungkin adalah di sini. Nah, sekarang kita lihat apa yang mungkin dipertahankan oleh, kalau dia alkalosis, ini adalah basah. Kalau tadi asidosis ininya dipertahankan, maka pada alkalosis maka harus dia harus dibuang karena dia basah, ya. Karena ini adalah gangguan keseimbangan asam basa yang bersumber dari pernapasan, maka ginjal akan mengeluarkan hasil ginjal, ya, untuk mengkompensasi kehilangan asam, ya. Jadi karena asamnya sudah habis, maka bukan habis ya, akan hilang, maka ini juga harus dikeluarkan sehingga dia bisa seimbang, ya. Nah, tetapi, makanya ini lucunya, karena pada realitasnya kompensasi ginjal itu baru ini akan terjadi dalam waktu yang relatif lambat, ya. Karena penyebab alkalosis dari salin ini sesuatu yang sifatnya singkat, ya. Maka sebenarnya kompensasi ginjal itu belum sempat terjadi. Nah, kenapa? Ya kan dia itu kan ini cepat nih yang kejadiannya kan. Nah, apakah untuk mengkompensasi itu harus menunggu berhari-hari untuk ini kompensasinya? Enggak kan? Apa cara gampangnya? Nah, coba lihat apa yang terjadi pada seli, ya. Nah, karena penyebabnya adalah kecemasan, maka kabur aja. Masa untuk kompensasinya harus menunggu berhari-hari, menunggu kompensasi ginjal, ya. Hilangkan saja penyebabnya. Penyebabnya kan cemas. Daripada cemas mendingan kabur aja. Nah, ini menunjukkan bahwa jadi pada realitanya, ya, kompensasi ginjal itu belum sempat terjadi, ya, karena dia lebih dulu lari aja daripada dapat repot. Ya, nah makanya ini seli, ya, mungkin akan kembali ke keseimbangan asam basa, karena ketika kunjungannya berakhir, maka tingkat pernapasannya akan kembali. Jadi pada repot-repot nunggu kompensasi ginjal, mendingan kabur aja. Nah, ini sebenarnya nanti apa yang terjadi pada ini sebenarnya summary-nya, ya. Pada metabolic acidosis, apa yang menyebabkan nih metabolic acidosis? Pertama, apakah terjadinya kelebihan hidrogen atau kehilangan basa, atau berkurangnya hidrogen, atau mendapatkan basa, ya. Nah, ini nanti akan dijelaskan dalam ini bagan begini. Sebenarnya nanti untuk ujian itu paling saya itu cuma lihat musiknya aja nih. Nah, bagan-bagan ini saja yang dimainkan, ya. Kalau kalian bisa memahami bagan-bagan ini sangat baik, ini gampang. Nah, asidosis penyebabnya adalah pembentukan ion H dan berkurangnya basa dalam tubuh. Tadi sudah dikatakan, ya, yang menyebabkan asidosis metabolik adalah kelebihan hidrogen, kehilangan basa, ya. Nah, sekarang apa yang terjadi pada asidosis metabolik yang tidak terkompensasi, ya? Nah, kita lihat gambarnya. Oh, tapi di sini nggak diindikan, ya, nggak ditunjukin. Nanti di sebelah sininya nih, jadi ada gambar apa?
Dari sini saya lupa ada gambar keseimbangannya. Pada ini asidosis metabolik, ya kita lihat di sini karena metabolik itu adalah di ginjal, ya dia banyak bermain dengan H dan HCO3, ya karena dia asam, ya maka HCO3-nya akan berkurang. Ini apa artinya? Ini kan basa, ya. Kadar bikarbonat akan jatuh karena kehilangan ion bikarbonat dari tubuh, ya. Nah ini akan meningkatkan reaksi asam dengan bikarbonat, ya. Kita lihat di sini ada rumusnya, tapi nanti di belakang videonya, ya. Nah pada asidosis metabolik, apa sistem yang akan mengkompensasi metabolik? Ingat tadi apa? Apa? Enggak. Kalau metabolik ini kan umumnya pada ginjal, ya. Maka kompensasinya harus respirasi, ya. Nah, makanya karena masalahnya adalah metabolik, yang maka kompensasinya adalah pada sistem pernapasan. Maka di sini dikatakan kompensasinya adalah pernapasan, ya. Nah, bagaimana pernapasannya? Apakah dia hiperventilasi atau hipoventilasi? Ya, ingat kalau pada asidosis, ya, maka dia akan yang meningkat tadi apa? H-nya meningkat, dia akan bergeser ke kiri. Dia akan meningkatkan produksi CO2. Nah, kemudian untuk mengeluarkan CO2 itu dia harus hiperventilasi, ya. Karena kenapa? Karena hiperventilasi itu akan menghembuskan CO2 keluar. Nah, akibatnya apa? Maka H2CO3 akan meningkatkan pH, ya. Kalau pH meningkat, keasaman akan berkurang, ya. Nah, sebagai hasil daripada kompensasi, maka kemana arahnya akan pergi, ya? Kalau dia sudah berkompensasi, kemana arahnya pergi? Ke kiri atau ke kanan? Kalau dia ini, nah kita lihat tadi ya, peningkatan H akan merangsang pusat pernapasan, meningkatkan ventilasi, menurunkan kadar CO2, ya. Nah makanya reaksinya menuju ke kiri, ya. Jadi ini kurang lebih sama, ini sebenarnya cuma rangkuman dari semua, ya. Nanti kalau kalian bisa menguasai ini, ya, ini gampang sekali, ya. Nah, jadi cuma rangkuman dari semua yang apa sudah kita jelaskan dari awal, ya. Oke, dari sini yang mau ditanyakan? Nah, ini rangkumannya tadi juga, ya. Jadi cuma ini saja apa? Simulasi. Nah, coba lihat, saya cuma ingin menggambarkan ini. Kalau kita masukkan ini, nah H2CO3, H2SO4, ya, dia akan begini. Nah, dia ditanyakan nanti sama dia, apakah ini termasuk asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Tapi ini lebih kepada pelajaran di biokimia, ya. Oke, yang mau ditanyakan? Kalian minggu depan siapa yang isi? Atau masih ada waktu lagi nggak? Minggu depan itu kayaknya saya lupa siapa ya. Karena kita mau bikin ini latihan untuk ujian praktikum kalian di ujian praktikum. Jadi kita akan coba beberapa gambar, kemudian nanti kalian akan melihat gambar-gambar tersebut, ya, di dalam tes. Nanti kita atur nanti sama Pak Nyoman, ya. Kalau minggu depan sampai masuk, belum tahu. Paku ini Nyoman, ya. Pak Nyoman sudah selesai belum katanya? Nanti kalau jadwal saya kan sudah selesai, tapi kita masih perlu waktu lagi ya. Nanti kita tadi ini atur pertemuan lagi untuk nanti kita janjian kalau ada nanti
waktu kosong. Kalian nanti puasnya kapan?